Oh. Dan makanya kalau pengen juga melihat dari perjalanan kita di awal sampai dengan mungkin kemarin atau hari ini gitu ya, seperti apa sih keseruan perjalanan dari Hijrah Fest from Home ini. Kita langsung aja akan melihat, ini dia highlight Hijrah Fest from Home. Alhamdulillah hari ini sebuah perhelatan yang kami pikir sebelumnya tidak mungkin dilaksanakan di era COVID-19 ini. Kepada seluruh muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang menyaksikan program Hijrah Fest ini, jangan pelit untuk share, untuk berbagi, untuk menyebarkan seluas-luasnya program baik ini. Saya ingin sekali lagi sampaikan terima kasih, apresiasi kepada Mas Ari Untung dan teman-teman di Hijrah Fest. Ini sebuah kerja besar, konsisten dijalankan. Insya Allah ini akan ikut mewarnai perjalanan umat Islam di Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Jumat, tanggal 24 bulan April tahun 2020, Hijrah Fest from Home 2020 secara resmi dinyatakan dibuka. Mencintaimu dalam keadaan susah seperti ini, dan ini adalah perkara yang sangat Allah berikan keutamaan dalam melaksanakan segala sesuatu dalam hidup kita. Orang kaya mendekatlah kepada Allah dengan kekayaanmu. Empati muncul dari bahayanya kalau kita meninggalkan Al-Quran. Seperti orang yang ngaku-ngaku jihad tapi membunuh saudara sesama muslim, itu bukan jihad tapi jahat. Jadi selama bulan suci Ramadan harus lebih pekih sama orang tua. Siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah yaitu Al-Quran, baginya satu kebaikan. Amalkanlah apa yang terbaik yang kau baca. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah. Itu dia akan dibimbing Allah hidupnya. Kalau dia sabar, dia akan mendapatkan rezeki yang halal. Kami ulahu wa ansitu. Di Ramadan 60 kali khatam. Ini cara Allah Ta'ala menunjukkan pada kita. Untuk muslimah, barokah ada di rumah. Agar diberikan dengan surga. Maka jangan biarkan hawa nafsu menjajah kita. Bertakwa kepada Allah. Niscaya kalian jadi orang yang beruntung. Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya, silakan Lambaikan tangan dalam Ada yang dari Pekanbaru, Palu, Makassar, Lampung, dan semua Indramayu, wilayah. Batam, Pontianak, Bandung. Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys dari Mantek. Kenapa sih Sobat Hijrah pada nonton acara ini? Nah, kita sendiri yang lengkap itu kadang-kadang pilihkan diri gitu. Terhubung dengan Surabaya. Takbir! Beliau jaga banget pola makan, beliau jaga. Tadinya mah cuma saya sendiri yang praktik. Terasa lebih dari yang lain. Nama saya Sigit Prasetyo. Memperhatikan faktor kesehatan dan go online. Wabah COVID ini banyak memberikan hikmah. Awal musim Ramadan bukan nangis. Dipilih jadi orang jadi asbab hidayah. Berhusnuzon kepada Allah. Maka seringlah tolong orang lain. Perubahan bukan lagi ditunggu. Rahmat itu kan diberikan kepada putra-putra tercinta ini. Suatu saat akan menjadi satu hal yang baik untuk kita. Dengan pandemi ini kita jadi dekat kepada Allah. Anak-anak ya, emosinya supaya nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hijrah. Karena saya takut api ini apa? Lumayan bikin aku terpukul. Kok bisa tertarik dengan seorang Habib? Kalau itu sudah kelihatan. Mempelesetkan prank yang tadinya konotasi negatif menjadi positif. Mari saya kemari. Kita berbagi, kita juga merasakan nikmat karunia dari Allah. Wah, ini dia nih, Musyawarah Peduli UMKM. Alhamdulillah hari ini sudah kita posting syarat dan ketentuannya di Instagramnya Kajian Musyawarah. Per pagi ini yang terregistrasi 1029 UMKM. Pertama ini ada Sari Aren, Bandeng Uye. Bandung Uye. Brownies bang. Dari Radia Hijab. Cendol Jepara. Takoyaki, Frozen Pizza. Ini teri lado ijo, Ji. Kembali ya, akhirnya kita disampaikan oleh Buya bahwa dua bersahabat ini akan menjadi pendusta ketika berpisah tidak memberikan doa gitu ya. Ya Allah. Siapa tahu untuk semua teman-teman yang kita kenal adalah akan saling memberi syafaat semoga nanti dia. Amin, amin, amin. Dan kira-kira nih, Buya, doa yang bagaimana yang paling afdol yang kita panjatkan? Mungkin ada di dalam Quran yang perlu kita panjatkan untuk saudara muslim atau teman kita yang bisa dipanjatkan setelah sholat? Baik, doa yang kita panjatkan untuk saudara kita adalah doa yang paling Anda senangi untuk diri Anda. Karena tujuan yang paling utama dan pertama adalah memangkas kedengkian kita, menangkas kebencian. Jadi apa yang paling Anda suka, panjatkan, ya Allah berikan kepadanya. Itu dulu.
Apa yang paling Anda suka? Anda merindukan apa? Ya Allah, berikan kepada itu. Ya Allah, itu kurang ajaran banget kepada Allah. Tapi berikan rezeki seperti inilah ya Allah. Itu dulu. Jadi doa yang kita panjatkan ke orang lain adalah semua apa yang paling kita cintai. Sesuai dengan hadis Nabi, untuk berubah menjadi cinta dan iman sesungguhnya la yu'minu ahadukum untuk saudara. Itulah yang semuanya itu. Masya Allah. Enak banget ya Islam itu ya. Benar. Dan memang apa yang Buya waktu sebelum hari ini ya di pertemuan sebelumnya sampaikan juga kan hampir sama ya. Kita nggak boleh punya dengki atau benci sama orang yang juga. Benar. Masya Allah. Bahkan alhamdulillah. Berbarengan semua, Masya Allah, guru-guru kita satu frame, Masya Allah. Assalamualaikum. Luar biasa, ini belum pernah saya saksikan sebelumnya ini. Ada Buya, ada Ustadz Abdul Somad, ada Habib Novel. Masya Allah, teman-teman musyawarah, Masya Allah, alhamdulillah. Ini ukhuwah ya, ukhuwah yang luar biasa, Benar. yang menjadi keberkahan kita di jelang 10 hari terakhir bulan Ramadan, Masya Allah. Kita berikan kesempatan para guru kita saling sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum guru-guru. Sahabat-sahabat. Jazakumullah. Hari raya hari ini. Sebelum hari raya sudah tiba hari raya hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Suara saya jelas nggak? Masya Allah. Jelas ya Habib? Jelas Habib. Di hati juga ya Habib? Alhamdulillah. Buya, Ustadz Abdul Somad. Bareng-bareng kita kalau bisa sama Agim, Yusuf Mansur, Antum, Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, ya. Kemudian saya, Habib Muhammad bin Husain, mau ditambah siapa terserah, buat roha virtual. Baca kitab, terus kita obrolin bersama. Roha virtual. Sama ta'atan, ngikut Habib. Ngikut Habib. Jadi manapun bisa, masing-masing kita siapkan waktu. Kita siapkan waktu. Waktu Harus yang ada bisa untuk kira-kira seminggu sekali atau 2 minggu harus ada sekali. untuk itu. Marhaba. Siap. Roha virtual. Kalau nonton bola virtual sudah ada. Biar orang nonton Ustadz ngaji. Marhaba. Masya Allah. Kita Hijrah siap relay ya. kan Ustadz ngobrol aja udah seneng banget ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Waduh, luar biasa berkah untuk semua Hijrah yang Fest nonton jadi fasilitatornya. Guru-guru kita nih. Hijrah Fest Internet. jadi Saya lagi fasilitatornya. Oh, insya Allah. Siap, insya Allah Habib, mohon. Insya Allah ya. Kapan? Bu ya. Jadi kalau dalam Bu ya? ya, kalau nanti tidak ada, nggak terwujud berarti Hijrah Fest yang disalahkan. Wah. Bismillah, doakan kami Bu ya. Jangan. Kita kalau udah dapat mandat dari guru, mesti dilaksanakan. Iya, Bismillah, insya Allah kita bisa mengawal apa yang menjadi amanah tersebut. Waduh. Insya Allah itu Kita benar-benar barokah nasihat dari daripada Buya. kita bersabar dengan adanya karunia namanya corona. Ya, insya Allah bil corona kita bisa corona. Korin yang baik. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Nah tadi bersama dengan gurunda kita Buya Yahya sebuah pesan ya untuk tidak mendengki, untuk tidak mengambil hati orang yang sudah menyakiti kita. Kemudian pesan adalah untuk saling mendoakan ketika berpisah. Seperti kita perlu juga mendengar pesan dari Ustadz Abdul Somad atau juga mungkin Habib Novel dulu. Habib Novel dulu. Atau Fadal Habib Novel. Padahal Habib. Saya mau ngomong dikit biar nanti yang banyak Ustadz Abdul Somad. Ya. Tafadhal, Kemudian Habib. nanti omongan saya bisa beliau timpalin ya, bisa beliau timpalin, dikembangkan luas. Simple Ustadz. Saya mau ngomong sama Ustadz Abdul Somad sama Buya Yahya dan para asatid yang muncul di layar televisi ini ya, di layar monitor ini. Simple. Belajar dari cerdasnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sekarang lagi viral lagu Aisyah. Yang kalau kita dengar insya Allah meleleh ya. Kita jadi meleleh. Bagaimana lagu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, Sayyidatuna Aisyah itu pernah duduk ngobrol bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat obrolannya istri Rasulullah SAW. Nggak nanya,
Nah, kalau saya nanti punya rumah gimana ya? Gak nanya akhir Ramadan, nanti kalau ayah dapat THR mau buat apa ya? Gak nanya gitu. Jadi gak ada bahasan THR, gak ada bahasan rumah, gak ada bahasan mobil, gak ada bahasan duit. Tapi bahasannya istri Nabi Muhammad SAW dengan Rasulullah SAW yang harus diteladani oleh umat Islam. Coba lihat obrolannya. Ya Rasulullah SAW, kalau saya ketemu Lailatul Qadar, saya harus minta apa? Apa yang harus saya ucapkan? Jadi ucapan ini wujud dari isi hati ya, permintaan. Apa yang harus saya ucapkan? Maka lihatlah jawaban suami yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk menguasai jagat raya, dunia maupun akhirat, yaitu baginda Muhammad SAW. Ya, Rasulullah SAW saat itu menjawab dengan kalimat kuli, ucapkanlah. Judulnya ini udah ketemu Lailatul Qadar ya. Artinya perjuangannya luar biasa. Udah berjuang terus ketemu. Nah, kalau udah ketemu suruh minta apa? Maka Rasul menjawab, kuli ucapkanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di riwayat yang lain ditambah di akhirnya ya karim. Nah, ternyata Rasul SAW mengajarkan pada istrinya tercinta untuk minta Allahumma innaka afun, puji Allah dulu, ya Allah engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau yang merintahkan orang untuk maafkan. Kamu jadi suka kalau ada orang yang suka memaafkan dan engkau suka memberi maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Istri Nabi Muhammad SAW sendiri diajari untuk minta maaf sama Allah Ta'ala. Diajari untuk minta ampun sama Allah Ta'ala. Di malam Al-Qadar sudah ketemu Lailatul Qadar. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu udah jelas dapat ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih diajari minta maaf sama Allah. I'tiraf. Al-i'tiraf monggo mu'adzim. Jadi yang diajarkan sama Nabi SAW untuk selalu mengaku di hadapan Allah Ta'ala penuh salah, penuh kekurangan. Makanya Nabi SAW dalam sekali duduk dikatakan istighfar 70 kali atau 100 kali, artinya mubalaghah. Banyak Nabi Muhammad SAW beristighfar sekali duduk. Karena itu umatnya diajarkan alal aqal paling sedikit kalau bangun dari duduk, yang sering kita salah persepsi, dianggap ini doa penutup majelis. Ya, itu bukan doa penutup majelis, doa untuk menutup duduk sebelum bangun. Ya, dipakai untuk menutup majelis nggak apa-apa, tapi aslinya itu adalah kalau mau berdiri, ucapkanlah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lagi-lagi sama Rasulullah SAW disuruh istighfar. Nah, di penghujung Ramadan ini kita diajari mengejar Lailatul Qadar, dan kalau ketemu disuruh minta maaf pada Allah Ta'ala. Saya pengen mendengar kupasan lebih jauh. Kalau dulu kita diajari orang-orang tua untuk baca doa ini tiap hari. Sehingga seandainya kita pun belum layak dapat Lailatul Qadar, minimal doanya udah kita contoh, mudah-mudahan kita diikutkan dalam kelompok orang yang dapat. Sebetulnya nggak layak kamu dapat, tapi karena kamu baca doanya Sayyidatuna Aisyah, udah kamu dikelompokkan, ya, minas solihin, bersama orang-orang yang soleh, minal mahbubin, bersama orang-orang yang dicintai, wa minal ma'al muhibbin, bersama orang-orang yang mencintai, dan dalam kelompok orang-orang yang dicintai. Sedikit itu yang bisa saya sampaikan, selebihnya saya pengen dengar ulasan dari guru-guru saya ini. Buya Yahya ini guru saya beliau. Nah, Ustaz Abdul Somad saya banyak belajar dari beliau. Banyak belajar dari beliau.